Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana grup C Piala Asia U20 2025, Kamis, 13 Februari 2025. Pelatih Indra Syafri mengungkapkan sejumlah kelemahan timnya dalam pertandingan tersebut, yang menjadi penyebab hasil buruk di laga pembuka itu. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Center, Timnas Indonesia sebenarnya tidak tampil buruk. Namun, menurut Indra Syafri, ada beberapa aspek yang menjadi titik lemah, seperti antisipasi bola mati dan duel 1 lawan 1. Kami tidak bermain buruk, tetapi gagal mengantisipasi set pieces dan sepak pojok Iran, ujar Indra, seperti dikutip dari situs resmi AFC. Ia juga menyoroti ketidakmampuan anak asuhnya untuk memaksimalkan kecepatan yang seharusnya menjadi keunggulan tim. Kami lemah dalam duel 1 lawan 1 dan gagal mengambil keuntungan dari kecepatan yang kami miliki, tambahnya. Dalam laga tersebut, 3 gol Iran dicetak oleh Hesam Nafari, Ismail Golizadeh, dan Mobin Dehgan. Gol-gol tersebut sebagian besar lahir dari situasi bola mati, yang menjadi momok bagi Timnas Indonesia U20. Kekalahan dari Iran membuat langkah Timnas U20 semakin berat untuk lolos dari fase grup. Saat ini, Indonesia berada di posisi juru kunci tanpa poin, sementara Iran memimpin klasemen dengan 3 poin. Di tempat kedua, ada Uzbekistan yang juga meraih kemenangan di laga perdana mereka. Sang juara bertahan mengalahkan Yaman dengan skor tipis 1-0, sehingga memiliki poin sama dengan Iran, tetapi kalah selisih gol. Tantangan semakin berat bagi Timnas Indonesia U20, karena pada laga kedua mereka akan menghadapi Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Uzbekistan datang dengan kepercayaan diri tinggi, mengusung status juara bertahan dan kemenangan di laga pertama. Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Uzbekistan menjadi momen krusial untuk menjaga asa lolos ke fase berikutnya. Kemenangan wajib diraih jika ingin membuka peluang melaju lebih jauh di Piala Asia U20 2025. Indra Syafri dipastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki performa tim, terutama dalam mengantisipasi bola mati dan meningkatkan efektivitas serangan. Dengan waktu persiapan yang singkat, pelatih dan tim harus memanfaatkan setiap momen untuk mempersiapkan diri menghadapi Uzbekistan. Hasil ini menjadi pengingat bahwa persaingan di grup C sangat ketat. Garuda Muda harus menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk kembali bersaing di turnamen bergengsi ini. Timnas Indonesia kini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi target lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Komposisi kepelatihan yang dipimpin Patrick Kluivert bersama 3 asistennya, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg, menjadi sorotan utama. Dengan nama besar yang mereka miliki sebagai mantan pemain, kini saatnya bagi mereka membuktikan kemampuan di level kepelatihan. Rahmat Darmawan, mantan pelatih Timnas Indonesia, menilai PSSI telah mengambil keputusan berani dengan menunjuk nama-nama tersebut. Dalam pernyataannya melalui kanal YouTube bebas milik Arya Sinulinga, Rahmat menegaskan bahwa ekspektasi besar masyarakat Indonesia harus dijawab dengan hasil nyata. Komposisi pelatih yang saat ini menangani Timnas Indonesia punya nama besar sebagai pemain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemampuan mereka sebagai pemain hebat bisa diterjemahkan menjadi pelatih yang hebat juga? Karena jabatan yang berbeda tidak selalu menjamin keberhasilan, ujar Rahmat Darmawan. Rahmat menambahkan, meskipun ada keraguan dari sebagian supporter, ia percaya PSSI memiliki alasan kuat untuk memberikan kepercayaan kepada Patrick Kluivert dan jajaran asistennya. Federasi pasti sudah mempertimbangkan ini matang-matang. Sekarang, kita semua menunggu bagaimana hasil kerja mereka, imbuhnya. Rahmat juga menyoroti pentingnya dukungan dari komponen lain dalam tim, seperti pelatih fisik dan analis tim. Ia menegaskan bahwa peran-peran tersebut akan sangat menunjang kinerja Patrick Kluivert dan timnya. Pelatih fisik dan analis tim adalah bagian penting. Dengan kehadiran mereka, komposisi tim kepelatihan akan lebih lengkap. Ini yang kita butuhkan untuk membangun Timnas Indonesia yang lebih baik, kata pelatih yang kini menangani Barito Putra tersebut. Rahmat juga memberikan apresiasi terhadap performa Timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir. Menurutnya, keberhasilan menahan tim-tim kuat seperti Bahrain dan Australia, serta bermain kompetitif melawan Arab Saudi, adalah bukti bahwa Timnas Indonesia saat ini sudah lebih kompetitif.
Timnas kita sekarang berbeda. Negara-negara yang dulu sulit dikalahkan, sekarang bisa kita hadapi dengan baik. Itu menunjukkan peningkatan yang signifikan, ungkap Rahmat. Rahmat berharap Patrick Kluivert dan timnya mampu menjawab tantangan besar ini dengan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mudah-mudahan mereka bisa menjawab semua pertanyaan dan membawa timnas Indonesia lebih dekat ke Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan peningkatan performa dan dukungan tim kepelatihan yang mumpuni, timnas Indonesia kini berada di jalur untuk mewujudkan mimpi tampil di pentas dunia. Semua mata kini tertuju pada Patrick Kluivert dan stafnya untuk membuktikan bahwa mereka mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi. Pemain belakang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, memberikan pandangannya tentang staf pelatih baru timnas Indonesia yang dipimpin oleh legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert. Verdonk menyampaikan rasa antusiasnya terhadap perubahan ini, terutama setelah melihat komposisi tim pelatih yang memiliki pengalaman besar di sepak bola internasional. Di bawah arahan Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini diperkuat oleh 3 asisten pelatih, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald van den Burg. Ketiganya juga turut menangani timnas U23. Kelvin Verdonk, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen, mengaku mengenal baik Denny Lanzaat dari pengalamannya di Feyenoord, ketika Lanzaat menjadi asisten pelatih di bawah Giovanni van Bronckhorst. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, Verdonk menyebut Patrick Kluivert sebagai sosok legenda yang memiliki karisma besar. Sementara itu, Alex Pastoor dianggap memiliki keahlian taktik yang sangat mumpuni. Patrick Kluivert adalah legenda, dan Pastoor sangat kuat secara taktik. Jadi aku sangat menantikan periode internasional ini, ungkap Verdonk. Kelvin Verdonk akan segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam rangkaian ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret mendatang, tim Garuda dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga di grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Garuda hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua dan jauh tertinggal dari Jepang yang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin. Namun, posisi Indonesia belum sepenuhnya aman karena hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengintai di papan tengah. Format kompetisi membuat hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat harus melalui babak kualifikasi tambahan. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan Australia dan Bahrain akan menjadi penentu bagi langkah Garuda selanjutnya. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dengan perubahan besar di tubuh skuad Garuda. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala, serta penunjukan legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, akhirnya dijelaskan secara rinci oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari ambisi besar untuk membawa timnas Indonesia tampil konsisten di level dunia. Pada 6 Januari 2025, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong. Meski ST sukses mencatatkan sejumlah prestasi, seperti membawa Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, PSSI memutuskan mengambil langkah baru demi mencapai target yang lebih tinggi. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube THYW, Erick Thohir menegaskan bahwa ambisi besar PSSI adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2 kali berturut-turut, serta mempersiapkan skuad yang kompetitif untuk Olimpiade 2028. Ini bukan hanya soal kemenangan jangka pendek, ujar Thohir. Kami ingin timnas Indonesia konsisten di kancah sepak bola internasional. Dengan strategi jangka panjang, kami berharap bisa menjadi negara yang sering tampil di Piala Dunia dan ajang besar lainnya. Sebagai langkah strategis, PSSI menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Mantan bintang Barcelona ini diharapkan membawa angin segar dalam membangun timnas Indonesia, baik dari sisi taktik maupun pengembangan pemain. Selain itu, Kluivert akan dibantu oleh 2 asisten pelatih berpengalaman, Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI juga menekankan pentingnya pengembangan tim usia muda, terutama U17, sebagai bagian dari pondasi masa depan. Erick Thohir percaya bahwa pembinaan sejak dini akan menghasilkan skuad Garuda yang mampu mendominasi di level internasional dalam beberapa tahun ke depan.